Kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayo, dan di video kali ini gue akan membahas tentang yang kalian nanya-nanya kemarin, bagaimana cara kita memaksimalkan settingan di OBS kita untuk kita live streaming ya, walaupun PC kita low. Jadi video kali ini sekaligus juga gue akan membahas cara kita setting internetnya untuk memaksimalkan settingan internetnya untuk kita live streaming. Karena kenapa? Karena itu bisa dibilang kalau kita mau live streaming itu, kalau PC kita low dan kita nggak rubah settingannya, aduh, ini hasilnya pasti akan jelek. Suaranya akan patah-patah, FPS-nya akan drop, yang akan mengakibatkan gambarnya itu agak tersendat-sendat. Kalau juga kita nggak lihat jaringan internet kita seperti apa dan kita mainkan langsung, atur aja resolusinya kayak gini, atur aja kayak gini, bitrate-nya kita atur kayak gini, itu tuh masalah banget. Itu kenapa gue katakan masalah banget, karena kita nggak tahu sebenarnya untuk atur settingan live streamingnya. Kita nggak tahu atur settingan di OBS-nya, makanya sering ada banyak keluhan, kok PC-nya kayak gini, PC gua bisa dibilang kan middle end, tapi kenapa pas live streamingnya kayak gini. Nah, bisa saja itu karena jaringan internetnya yang lelet dan kalian nggak atur untuk memaksimalkan jaringan internetnya. Jadi ini sangat penting ya, video ini sangat penting. Karena itu kita akan lihat sama-sama di sini, belajar cara kita mengatur settingannya. Jadi ini, semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa di subscribe dulu channel ini. Jadi kita akan langsung saja masuk ke settingannya seperti apa. Kita akan masuk ke Windows. Nah, buat kalian ini yang gua mau kasih tahu, ini kalau mau PC yang gua katakan PC low, jadi ini bukan low amat ya. Jadi setidaknya lah kalau seri Intel itu Intel Core i3 generasi ketiga lah, atau generasi kedua. Gua belum pernah coba, tapi gua pukul rata lah, bisa dibilang generasi ketiga, karena kemarin gue coba generasi ketiga, gue manfaatin settingan seperti ini, dan ya puji Tuhan bisa dibilang berhasil. Walaupun resolusi gambarnya itu agak sedikit menurun dari seperti biasanya, tapi bisa dibilang masih oke, dan suaranya juga masih bagus dan dia berjalan normal. Karena kan percuma lagi, sekali lagi gue katakan, kalau itu ya pokoknya seperti itulah. Jadi ini gua saranin, ini bukan PC yang low amat ya. Setidaknya kalau Intel generasi ketiga ke atas yang speednya 1,80 GHz. Oke, kita masuk ke PC-nya. Yang pertama kita akan atur settingan internetnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu spesifikasi dari PC kita itu seperti apa. Kita harus tahu speednya seperti apa. Contohnya seperti ini. Kita akan buka aja seperti ini. Gua buka Task Manager dan kita ke performance. Nah, kita lihat ini PC gua seperti yang sering gua bilang, ini bukan high, tapi ini bisa dibilang middle, karena ini masih Core i5 generasi keempat yang udah overclock. Jadi bisa dibilang ini speed gua di sini 3,50 GHz, dan dia bisa sampai 3,90 up to 3,90, karena ini kan pakai huruf K belakang, jadi dia overclocknya. Nah, untuk live streaming untuk PC dia RAM itu nggak terlalu berpengaruh. Kenapa gue katakan RAM nggak terlalu berpengaruh? Karena yang berpengaruh di sini adalah CPU-nya, prosesornya. Dia akan ngebagi cara kita untuk live stream. Dia akan ngebagi kekuatannya dari kita monitor seperti ini, dan juga dia akan ngebagi untuk di outnya, di live streamingnya. Jadi makanya dari itu PC-nya harus speed, prosesornya harus lumayan lah. Tapi kalau prosesornya low, settingan ini cocok. Nah, ini kita bisa lihat dulu seperti ini. Kita lihat dulu speed kita seperti apa. Kalau ini gua 3,50 dan bisa up to sampai 3,8 atau 3,90. Oke, sekarang kita masuk ke OBS-nya. Seperti ini. Nah, ini OBS-nya seperti ini. Gua nggak bahas yang di bagian-bagian sini ya. Kita masuk seperti ini dan kita ke file. Setelah kita ke file, kita ke setting. Nah, di sini di general ini nggak usah kita apa-apain aja, ini udah paten aja seperti ini, nggak usah kita apa-apain. Nah, untuk stream kalau di OBS ini juga kita nggak usah rubah-rubah, kecuali stream key-nya ya. Gua nggak jelasin stream key-nya di sini karena kalian udah tahu kan, ini stream key-nya untuk menghubungkan platform apa yang mau kita streaming. Nah, di output ini yang sangat penting. Di output kita harus lihat di seperti ini. Streaming kita harus encodernya, kita harus seperti ini, X264.
X264, atau bisa juga kita bikin yang di atas ini. Ini untuk VGA-nya, jadi VGA kita seperti apa, VGA card-nya. Ini untuk grafik. Tapi untuk yang standar-standar kita menggunakan X264 aja. Nah, dan di rescale output ini gue pakai resolusi HD 720. Kalian kalau PC-nya mampu kuat bisa pakai 1980 kali 1080 Full HD. Ini belum ada 4K ya. Tapi kalau PC-nya low, nah sebelum itu gue juga hampir lupa, di Facebook itu merekomendasikan maksimalnya 1080 di Facebook. Tapi yang sering gue live streaming, entah itu untuk keperluan ibadah, entah untuk misalkan gue main game ataupun apa, di Facebook itu hanya ditulis maksimal 720. Tapi kalau kita buka pengaturan di Facebook kreatornya ditulis 1080 dengan 60 fps, tapi 720 maksimalnya yang selama ini yang gue coba 720. Oke, gua di sini pakai 720 karena ini maksimalnya. Nah, buat kalian yang PC low, kita turunin aja resolusinya. Kita bisa kayak gini. Ini kan 1280 ke 720. Kita bisa rubah di bawah-bawah seperti ini. Contohnya 1552 kali 648 atau 1096 kali 616. Kita bisa atur resolusinya seperti itu. Terserah kita, tapi yang gua saranin di bawah inilah 720, di bawah 720. Tapi kalau yang gue pengalaman Core i3 generasi ketiga dengan RAM 4GB laptopnya, 720 ini masih bisa. Nah, setelah itu kita ke ini CBR. Rate controlnya kita jangan gunakan CRF, VBR atau ABR, tapi kita gunakan yang paling atas ini, CBR. CBR bukan motor ya, CBR. Nah, untuk bitrate-nya kita akan skip saja dulu, nanti kita akan bitrate-nya akan kita menyesuaikan dengan settingan internetnya. Untuk bitrate-nya kita skip sebentar. Nah, keyframe intervalnya kita ini kalau masih pertama di OBS dia 0 seperti ini, tapi kita harus atur ke 4. Kita bikin 4. Dan CPU set presetnya higher sama dengan less CPU. Jadi kalau semakin tinggi kita atur set presetnya, berarti semakin rendah juga PC kita, artinya seperti itu kira-kira ya. Kita biasanya dia kalau kalian nggak pernah rubah-rubah OBS-nya, dia di sini very fast. Nah, semakin kita di bawah ini semakin maksa prosesornya. Jadi gua saranin kita pakai yang ini, super fast, atau kalau masih belum mampu juga kalian gunakan ini ultra fast. Yang gua sering pakai ini super fast, biar itu kalau yang gue pernah coba, yang gue katakan di PC Core i3 generasi ketiga itu dan RAM 4GB super fast masih oke, masih berjalan dengan baik. Nah, kalau kalian, makanya gue saranin buat kalian sebelum melakukan live streamingnya kalian melakukan uji coba dulu. Gue juga kayak gitu sampai saat ini pun, walaupun sudah berjalan dengan baik, gue selalu uji coba dulu biar hasilnya itu nggak mengecewakan. Nah, oke, kita ke profilnya kita bikin ini main, jangan kita ke hide ya, kita bikin ke main. Nah, di tune ini kita ke ini fast decode. Oke, nah di sini kita nggak usah isi apa-apa, dan di bagian recording ini untuk record ya, jadi nggak usah lah kita, karena ini bahas khusus streaming. Di audio kita atur audio seperti ini 320. Ini untuk memaksimalkan audio, jadi audio nggak terlalu pengaruh lah untuk kita live streaming, untuk diatur bagian settingnya. Oke, dan gua hampir lupa ya, untuk mendapatkan seperti ini di output modenya. Kalau biasanya di apa, ketika kita barusan download OBS-nya dia di sini di simple. Nah, kita harus ke advance dulu. Oke, seperti ini. Yops. Sekarang kita ke bagian selanjutnya. Audio seperti tadi kita nggak usah rubah-rubah. Ini di bagian video. Nah, di bagian video ini juga kita harus atur. Di bagian atas base canvas resolution ini menyesuaikan dengan VGA card kita. Jadi ini nggak akan, yang paling atas ini nggak akan pengaruh di output live streamingnya, ini akan hanya pengaruh di monitor kita pribadi. Oke, jadi ini kita bisa 720, bisa 1080. Ini nggak akan pengaruh, sekali lagi nggak akan pengaruh di untuk live streamingnya, ini hanya pengaruh di monitor kita aja. Nah, di sini output scale resolution ini yang berpengaruh. Kita akan mengoutput gambarnya, kita akan mengoutput resolusinya, live streamingnya seperti apa resolusinya. Karena Facebook dan YouTube itu YouTube gua juga hampir lupa sih, tapi kalau kita mau main aman dengan live streaming yang PC-nya low dan internet juga bisa dibilang nggak bagus-bagus amat, kita rubah ke
ke ini 1280 kali 720 seperti tadi, karena Facebook juga dia merekomendasikan maksimalnya 720. Walaupun di tulisannya dia bisa 1080, tapi nggak tahu kenapa sejauh ini gue sudah coba sampai ke maksimalnya hanya ditulis 720. Jadi kita rubah ke 720. Kalaupun masih juga belum mampu, ya seperti yang gue katakan tadi, kalian bisa turunin satu-satu, tapi jangan di atas 720. Itu 720 udah maksimal banget. Gue juga pakai 720, bahkan streamer yang lain juga pakai 720. Oke, di FPS-nya di sini common FPS values kita rubah ke 30. Kita rubah ke 30 FPS, jangan 60. Bisa juga kita ke 24. Ini 24, gak usah takut main 24. Ingat film Avenger aja dia mainnya di 24 FPS kok. Jadi 24 FPS itu masih aman. Jadi gak usah takut, tergantung keperluan kita. Tapi kalau kita mau main aman di 30 FPS aja. Oke. Kita ke hotkey, kita nggak usah rubah-rubah hotkeysnya. Kita ke advance. Nah di sini juga kita akan lihat ini untuk rendernya seperti ini, kita nggak usah rubah. Stream delaynya ini kita nggak usah rubah. Ya oke. Dan kita langsung oke saja. Kita oke dan dia selesai ya. Kita sudah selesai untuk atur settingan PC-nya untuk kita melakukan live streaming. Nah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah ini. Kita lihat settingan internetnya. Kita buka ke Google Chrome. Nah, kita harus tahu dulu speed internet kita itu seperti apa. Entah kalian mau pakai provider yang rumah bahasa Inggris, Indie rumah, atau kita mau pakai jaringan apapun itu, entah Tel atau X atau Indo atau yang lain-lain, kita harus mengetahui speednya. Caranya seperti ini. Kita ke Google. Karena kalau kalian nggak lakukan ini, gue jamin kalau kalian main asal-asalan atur bitrate-nya dan nggak sesuai dengan speednya, gue jamin live streamingnya pasti akan jelek. Gue jamin itu. Jadi kita harus memahami ini dulu. Kita harus memahami settingan internetnya. Kita ke speed test. Kita klik seperti ini. Speed test. Oke. Nah, kita akan cek seperti ini. Speed test oleh Ookla. Ookla aja ya. Jadi biar lebih gampang kita harus pakai ya Ookla ini. Oke, jadi karena gue pakai yang jaringan provider yang Indie rumah, jadi kecepatan downloadnya 20 Mbps dan uploadnya kita akan lihat di sini. Nah di sini ini yang provider gue ya, kalian boleh lihat. Kita ke mulai, kita akan tes jaringannya. Bentar. Ini gue pakai yang 20 Mbps ya. Dia mainnya sampai di mana? Kita akan lihat, saudara-saudara. Messi masih membawa bola dan gol. Nah, masih kita akan lihat juga. Di sini ada unduh dan unggah. Nanti gua jelasin di sini. Unduh dan unggah, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya unduh itu download, unggah itu upload. Oke. Nah, di sini kecepatan unduh gua atau kecepatan download gua 1980 Mbps megabyte per second, dan kecepatan unggah gua 3,94 Mbps megabyte per second. Ini memang sudah normal ya kalau untuk yang provider gua yang sering gua pakai. Dan ini kalau kecepatan ini yang sejauh ini gua pakai ini masih main di settingan, bukan aman sih, tapi masih main di settingan middle ke atas. Jadi untuk resolusinya gambarnya ini masih mantap. Tapi kalau punya kalian ini di bawah ini, aduh, dan kalian nggak rubah settingan OBS-nya, aduh, berat deh pokoknya. Oke, jadi ini kita simpan aja sementara. Kita akan lihat juga dulu rekomendasi. Jadi ini nggak perlu ya, kita harus lihat aja dulu rekomendasi. Rekomendasi dari Facebook untuk live streaming. Rekomendasi bitrate Facebook live stream. Oke, kita bikin seperti ini aja. Nah, oke, kita lihat di sini dibilang begini, apa saja panduan format video untuk streaming secara langsung Facebook. Nah, bitrate maksimal yang direkomendasikan adalah 4000 kbps atau 4 Mbps. Jadi ini maksimal yang Facebook rekomendasikan. Nah, berarti gua udah bisa sampai maksimal karena 3,94, Facebook 4 Mbps, beda dikit lah. Jadi beda dikit. Jadi kalau yang di OBS-nya tadi, di OBS-nya kita ke setting. Di OBS-nya dia seperti ini. Dia settingannya dia pakai kbps, beda dengan mbps. Kbps itu kilobyte per second, mbps megabyte per second. Jadi kalau dia 2500 kbps berarti dia 2,5 mbps. Oke, kita kembali dulu, kita akan baca
Baru bitrate audio direkomendasikan adalah 96 kbps atau 128. Jadi kalian bisa atur 128 lah. Nah, resolusi maksimal di sini seperti yang gua katakan tadi. Di Facebook tulisnya 1080p atau 1920 kali 1080 dengan FPS-nya 60. Tapi yang gua sering temukan di pengalaman gua ketika streaming, dia cuma sampai 720, nggak pernah sampai 1080. Nah, keyframe-nya harus dikirimkan paling tidak setiap 2 detik. Ini yang tadi ya, yang kita bikin 4. Judul tidak boleh lebih dari 225 karakter. Nah, hanya video yang dikodekan dengan H264 dan audio yang dikodekan dengan AAC yang bisa untuk melakukan live streaming. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini keyframe interval ya, yang tadi kalau Facebook merekomendasikan 2, kita bikin 4 untuk turunin, untuk menyesuaikan dengan jaringan internet dan juga menyesuaikan dengan spek PC kita. Nah, untuk di recording tadi, untuk di audio tadi kita harus turunin aja atau nggak apa-apa lah seperti ini. Kita bikin seperti ini. Nah, jadi ini bisa dibilang sudah memenuhi syarat untuk live streaming di Facebook. Nah, cara kita mengatur settingan internetnya biar maksimal, kita sudah lihat kan tadi di Facebook itu dia bilang maksimalnya 4 Mbps, dan ketika kita sudah uji speed, kita dapat contohnya seperti gua ini 3,94. Caranya seperti ini. Kita bagi 2. Kalau 3,94 kita bagi 2, kita ambil aja 3 ya, atau 4 lah, 4 Mbps. Ini contohnya aja udah 4 Mbps. Kalau kita mau bagi 2 berarti berapa? 4 bagi 2 kan. Nah, berarti kita atur di settingan OBS-nya, kita ke settingan tadi, ke file, baru ke setting, ke output, kita ke ini bitrate-nya. Karena ini kan kbps. Kalau tadi gue jelasin kbps dan mbps seperti apa. Kalau tadi gue dapat 4 Mbps, kita harus bagi 2. Kita bagi 2 seperti ini. Kalau 4 bagi 2 berarti 2000. Kita bikin 2000 kbps. Bam. Tapi ini tapinya. Kalau kalian tes dan jaringannya masih lelet-lelet aja, kalian harus gunakan settingan terendahnya, yaitu 800. Jadi 800 ini adalah settingan paling rendah untuk kita live streaming. 800 kbps ini udah main aman banget. Jadi untuk PC yang low, jaringan internetnya yang juga low, kita harus gunakan ini 800 kbps. Jadi gua saranin buat kalian yang memiliki PC yang low ataupun jaringan internetnya juga yang low, bitrate videonya, bitrate streamingnya kalian jangan gunakan lebih dari 800 kalau jaringan dan PC kalian itu low. Jadi kalian harus pakai aja 800 ya, setidak-tidaknya 1200 lah paling maksimal. Nanti kalau untuk di YouTube itu berbeda lagi, YouTube yang aturnya gimana. YouTube itu kalau mereka atur dari YouTube, dia kalau kita pakai resolusi 720p, dia minimalnya 2500 kbps, 2,5 mbps. Itu 720p dari YouTube yang atur. Nah, kalau PC kita low dan kita pakai 2500 kbps dan internetnya juga aduh seperti tadi, goodbye my love. Gue pasti itu gambarnya itu FPS-nya akan drop banget itu, dan bisa banyak kali akan terhenti di tengah jalan, bahkan bisa putus koneksi, lost connection ketika kita lagi streaming. Jadi gue saranin kita pakai settingan terendah yaitu 800 kbps. Oke. Jadi itulah kalau cara kita memaksimalkan settingan internetnya. Jadi sekali lagi gue katakan, kalian harus lihat dulu ini kecepatan unggahnya. Loh, kenapa nggak pakai kecepatan upload? Kan kalau kecepatan uploadnya, kalau kita pakai jaringan in di rumah bahasa Inggris kan 20 Mbps, kita harus pakai ini. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini kecepatan untuk kita unduh atau download. Untuk live streaming kita yang upload gambar, kita yang unggah gambar, kita yang atur gambarnya, kita yang unggah. Jadi kemampuan unggah kita yang dinilai, bukan kemampuan unduh. Jadi kita harus lihat ini. Dan gua saranin sejauh ini yang gua live streaming, gua nggak pakai jaringan wireless apapun, nggak. Terus pakainya apa? Maksudnya jaringan wireless bawaan? Nggak. Yang gua pakai adalah jaringan wireless dari handphone. Karena gua sempat bikin dari handphone, sempat coba dari handphone itu, kecepatan unduhnya dia bisa sampai 30 Mbps dan kecepatan unggahnya dia bisa sampai
17 bahkan sempat 22 Mbps. Wow. Jadi gua bisa maksimalkan settingan tertinggi untuk live streaming. Wow, luar biasa kan? Tapi jangan kita menggunakan provider yang kalau kartunya Telkom's itu bagus, itu mantap, itu jaringan internetnya keren, kencang. Oke, jadi kira-kira seperti ini saja video yang dapat kita bagikan. Kalau kalian masih ada yang bermasalah atau masih ada yang bingung, jangan ragu, komen saja, gua akan berusaha bantu untuk jawabnya. Dan juga bisa juga DM di akun Instagram saya @valentirayo kalau ada pertanyaan apapun. Dan satu juga gue mau kasih tahu, jangan lupa tolong dong biar gue semangat, gue juga senang bagi-bagiin ilmu ya, walaupun masih sandar juga yang gue punya. Kalian subscribe channel ini, dan juga kalau kalian suka silahkan di like, tidak suka di dislike aja. Di video berikutnya mungkin gue akan bagiin cara kita atur delay audio dan video, biar itu ketika kita bilang A dan suaranya itu sama gambarnya bersamaan A. Bisa kan ketinggalan kan, suara gambarnya udah A, suaranya baru muncul A. Nah itu mungkin nanti gue akan bagiin videonya, karena itu gue cari-cari di YouTube belum ada yang bagiin tutorial kayak gitu. Orang Indonesia nggak ada yang bikin, yang belum ada sih, nggak tahu juga sekarang sih. Pokoknya seminggu yang lalu itu belum ada, baru ada orang-orang bule yang bikin. Oke, sekian dari gua Valentino Tirayo. Sekali lagi, kalian suka like, tidak suka dislike, dan juga boleh bagikan biar sama-sama juga ilmu ini dapat bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe channel ini @valent, dan follow akun Instagram saya @valentirayo. Oke, sekian dari gua Valentino Tirayo, pamit undur dan yups. God bless you.